Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat riwayat 96 yang dirahmati oleh Allah, kami sajikan seputar video yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih para sahabat yang sudah mensubscribe channel ini, semoga sehat selalu dan diberkahi Allah. Langsung saja untuk di video kali ini. Ada sahabat yang masuk surga gara-gara zina. Siapa itu? Mais bin Malik. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pria bernama Mais bin Malik. Dahulu ia adalah seorang anak yatim yang kemudian diasuh ayah angkatnya. Di masa dewasanya ia menikah dengan seorang wanita. Namun suatu hari nafsunya pernah tak terbendung, hingga ia kemudian berzina dengan seorang budak perempuan. Setelah melakukan perbuatan keji itu, penyesalan dan kesedihan muncul dalam diri Mais bin Malik. Ia menyesali atas dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Kemudian ayah angkatnya memerintah Mais agar bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan bisa mendapatkan solusi dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang berzina, tapi kemudian masuk surga, zina tetap dosa yang sangat besar. Tapi di sini ada seorang sahabat yang kemudian melakukan dosa, dia berzina. Kemudian setelah dia berzina, dia temui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, tolong sucikan ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Pulang ke rumah, istighfar saja kamu di rumah." Orang itu baru jalan beberapa langkah balik lagi. Kemudian dia berkata kembali. Rasulullah menyuruhnya pulang lagi, taubat di rumah saja. Berulang-ulang sampai 4 kali sampai akhirnya Rasulullah bertanya, "Kenapa saya harus mensucikan dirimu?" Lalu kemudian dia berkata, "Sesungguhnya saya telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar ya Rasulullah." "Apa itu?" "Zina ya Rasulullah." Padahal Mais bin Malik dalam kondisi sudah menikah, punya istri dalam kondisi muhson. Apa hukumannya? Gak ada hukumannya kecuali satu, bagaimana ia dirajam, dimasukkan ke dalam lubang, disiapkan kemudian batu untuk dilempari. Batu itu hukuman yang paling berat setelah hukuman homo. Hukuman zina bagi mereka yang muhson, batu yang dipersiapkan bagi orang yang berzina. Ikhwan, untuk menunjukkan kepada kita bencinya Allah sama zina, bukan batu yang gede yang sekali dijatuhkan kepala pecah langsung mati. Nggak beda dengan hukuman kisas. Orang yang membunuh ketika dia dikisas, maka kemudian pedangnya itu harus tajam, yang sekali tebas kepalanya putus. Itu hukuman kisas. Allah memberikan rahmat dan Allah memberikan kehidupan pada hukuman kisas. Beda dengan rajam untuk menunjukkan bencinya Allah kepada kenikmatan yang didapatkan manusia ketika mereka itu berzina. Tidak ada air yang paling najis yang kemudian ada dalam kehidupan orang yang beriman, kecuali air yang tumpah sebelum adanya ijab kabul. Tidak ada rahim yang paling najis, kecuali rahim yang tertumpah dan terbasahi dengan laki-laki, airnya sebelum terjadi ijab kabul. Kemudian Mais bin Malik mengatakan, "Minaz zinah ya Rasulullah." Nabi kemudian memberikan uzur dulu, tidak langsung menghakimi. Kemudian Nabi mengatakan, "Jangan-jangan Mais bin Malik ini mabuk," membuat pengakuan bahwasannya dia itu mabuk, kemudian minum khamr atau kemudian dia membuat pengakuan zina ketika dia mabuk. Ada seorang sahabat yang mencium bau mulutnya Mais, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, dia nggak mabuk, dia tidak bau khamr." Nabi mendatangkan uzur lagi. Itulah semangatnya Nabi, semangatnya hati-hati ketika memvonis. Salah melakukan, salah memaklumi itu jauh lebih baik daripada salah memvonis. Makanya Nabi kemudian memberikan uzur berikutnya. Jangan-jangan Mais bin Malik ini gila, karena kemudian dia itu membuat pengakuan palsu. Kemudian para sahabat menjawabnya, "Sesungguhnya Mais bin Malik itu nggak gila." Maka kemudian akhirnya Rasulullah tanya yang ketiga, "Apakah kamu yakin telah berzina wahai Mais?" "Yakin ya Rasulullah." Sebagaimana timba masuk dalam sumur, lalu kemudian barulah Mais bin Malik itu dirajam. Dirajam dibuatkan lubang, singkat ceritanya dilempari sampai akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia para sahabat, kemudian mereka berselisih pendapat tentang status kematiannya Mais bin Malik. Sebagian pendapat mengatakan, sebagian sahabat mengatakan, sesungguhnya dia su'ul khotimah. Sebagian pendapat mengatakan husnul khotimah. Ketakutan dia kepada dosa, nanti di akhirat menjadikan dia minta disegerakan hukumannya di dunia. Sebagian para sahabat mengatakan, tidak, dia tidak husnul khotimah.
bahwasanya dia su'ul khotimah karena dia berzina dan belum mengganti dengan kebaikan. Dan kemudian kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, sesungguhnya para sahabat ketika saat itu berselisih pendapat tentang status kematiannya Maiz 2-3 hari mereka berselisih. Kemana Nabi? Rasulullah belum turun kepadanya wahyu. Rasulullah diam, karena Rasulullah tidak pernah berkata-kata, kecuali dengan turunnya wahyu kepada beliau. Rasulullah membiarkan para sahabat berpolemik tentang status kematiannya Maiz. Yang indah adalah setelah 2 atau 3 hari, ketika Abu Hurairah agak ragu barulah Rasulullah mengatakan, sudah jangan diteruskan lagi debatnya, mintakan ampunan untuk Maiz bin Malik. Sesungguhnya Maiz bin Malik telah mendapatkan surga, dan kalaulah kemudian dia diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat, dia akan mampu memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah untuk masuk surga. Saking luasnya dia mendapatkan ampunan dari Allah, ketika dia telah menebus dirinya dengan hukuman rajam. Dari kisah ini kita dapat mengetahui, betapa hati-hatinya Rasulullah melaksanakan hukum rajam. Beliau bahkan selalu mengarahkan dan memberikan pesan kepada pelakunya untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Pilihan hukum rajam ini bukanlah sesuatu pilihan utama Rasulullah atas pengakuan